Nah, baik, terima kasih kembali lagi kepada channel kami Media Politik. Nah, jangan lupa kepada yang baru bergabung untuk memberikan like, share, dan juga subscribe agar channel di Media Politik yang kami rintis, yang kami buat ini semakin maju dan semakin berkembang. Nah, alhamdulillah tadi tepat sekitar jam 13.00 lebih seperempat sudah terdapat titik terang daripada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu di pemilu tahun 2024 bahwa seperti halnya apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, beliau menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan sistem pemilu yang diminta oleh para pemohon itu bahwa sistem pemilu dilaksanakan secara proporsional tertutup seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan berbagai macam pertimbangan daripada Mahkamah Konstitusi dan selain itu berdasarkan norma ataupun undang-undang ataupun hukum yang berlaku sampai saat ini itu memang mekanisme sistem pemilu secara proporsional terbuka seperti itu. Nah, marilah sedikit kita simak, kita dengarkan seperti apa dan bagaimana pernyataan daripada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan proporsional terbuka terkait dengan sistem pemilu. Marilah kita simak videonya. Ketua MK sedang membacakan putusan, kemungkinan akan ada putusan secepatnya. Kita akan simak terlebih dahulu. Mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum. 4. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion. Nah, baik, terima kasih. Tadi itu merupakan pernyataan dan juga penyampaian dan serta bacaan putusan daripada Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni tahun 2024 seperti itu. Jadi Mahkamah Konstitusi menolak terkait dengan sistem pemilu tertutup apa yang disampaikan oleh para pemohon kepada Mahkamah Konstitusi di bulan Januari seperti itu. Saat ini di bulan Juni tanggal 15, Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa sistem pemilu di tahun 2024 mencoblos calon, yaitu calon legislatif seperti itu. Walaupun ada beberapa keinginan dan juga ada beberapa permintaan daripada pemohon bahwa untuk sistem pemilu di tahun 2024 itu meminta agar kembali kepada orde baru bahwa yang dicoblos oleh masyarakat, dalam hal ini rakyat Indonesia dalam skala dapil, yang diminta itu adalah partai seperti itu. Biar siapa yang maju untuk menjadi perwakilan rakyat di tiap dapil itu yang menentukan adalah internal partai seperti itu. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi sendiri menolak terkait apa yang diusulkan ataupun yang diinginkan daripada pemohon. Karena memang faktanya sampai saat ini yang berlaku itu adalah sistem pemilu proporsional terbuka seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, apa yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini itu merupakan harapan dan juga keinginan dari mayoritas
kalangan dari mayoritas masyarakat dan juga dari mayoritas terutama caleg yang sudah melakukan pendaftaran di bulan yang lalu seperti itu. Karena memang di tahapan saat ini sudah mulai tahapan verifikasi terkait dengan pendaftaran calon legislatif di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi dan juga di tingkat pusat seperti itu. Dan juga DPD. Itu sudah mulai tahapan verifikasi bulan kemarin sudah melakukan proses pendaftaran seperti itu, sehingga apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi menurut saya pribadi itu sudah tepat, benar, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Saya kira sangat luar biasa karena memang keinginan dari berbagai macam kalangan, baik politisi, akademisi ataupun hal-hal yang instansi yang lain, memang mayoritas menginginkan ya seperti pemilu-pemilu di tahun 2019 ataupun 2014 seperti itu, sehingga pemilu itu untuk 2024 memang diinginkan secara proporsional, terbuka seperti itu. Karena memang ada sedikit perbedaan ketika sistem pemilunya dirubah seperti itu. Karena ketika Mahkamah Konstitusi tidak menetapkan sistem pemilu proporsional terbuka, melainkan akan menetapkan misalkan sistem pemilu proporsional tertutup, maka yang dicoblos itu partai bukan calon seperti itu. Tapi tadi sudah kita simak, sudah kita dengarkan bersama apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa untuk pemilu tahun 2024 ditetapkan mencoblos caleg, mencoblos orangnya ataupun mencoblos nomor urut sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang berkaitan dengan mekanisme tata cara pencoblosan yang sah ataupun tidak sah seperti itu. Memang dari beberapa hari terakhir dan juga beberapa bulan terakhir ini masyarakat di seluruh titik yang ada di Indonesia itu benar-benar menunggu, benar-benar menyimak betul seperti apa dan bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi alhamdulillah tadi sekitar jam 1:04 siang Mahkamah Konstitusi sudah membacakan putusannya, walaupun sebelum ditetapkan jadwal putusan ini kemarin sudah kita dengar bersama berkaitan dengan bocoran putusan Mahkamah Konstitusi. Namun alhamdulillah bocoran itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Artinya apa? Kalau di bocoran kemarin itu bahwa sistem pemilu itu kemungkinan akan dilaksanakan secara tertutup karena terdapat majelis hakim yang setuju kalau sistem pemilu tertutup tahun 2024 itu dilaksanakan. Itu terdapat 6 hakim. Yang 3 hakim itu tidak setuju bahwa sistem pemilu tertutup, melainkan ketiga majelis hakim itu menginginkan sistem pemilu tahun 2024 terbuka. Itu yang beredar di beberapa media, sehingga banyak politisi ataupun akademisi angkat bicara seperti itu. Namun alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Indrayana di bulan kemarin itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan, melainkan sesuai dengan keinginan masyarakat di seluruh Indonesia bahwa sistem pemilu saat ini tetap seperti tahun 2019, yaitu sistem pemilu proporsional terbuka seperti itu. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa kepada teman-teman, kepada kawan-kawan untuk memberikan like, share, dan juga subscribe kepada channel Media Politik agar semakin maju dan semakin berkembang seperti itu. Sekian, terima kasih.